Hai, apa kabar kalian semuanya? Baik-baik kah? Jika baik, alhamdulillah, bahagia untuk kita semua. Oh ya, teman-teman, di sini aku mau informasikan sekali lagi. Tolong kerjasamanya ya. Jadi gini, aku kan kliennya juga alhamdulillah gitu. Tolong kalau untuk menghubungi di nomor 081944545545 ini hanya khusus berbayar. Jadi gini teman-teman, chat itu numpuk banyak banget. Aku takut ya adminku tuh sampai salah nandain. Jadi kalau misalnya kalian di sini belum punya dana, belum punya keinginan untuk reading, jangan di chat dulu ya. Bukannya apa-apa kalau mau chatnya ke sosial media aja. Soalnya ada beberapa klien di sini yang sampai lebih dari estimasi gara-gara banyaknya chat. Salam kenal, aku udah ada sosial media di @melamorgan. Nanti aku taruh di sini ya. @melamorgan. Disambung di sana aku terima DM. Kalau di akun satunya yang mela.morgan aku nggak terima DM sama sekali. Jadi please aku minta tolong, sama sekali lagi gini ya teman-teman, kalau untuk mau reading sama aku, lebih tertibnya adalah kamu lihat dulu paketnya. Lihat dulu paketnya yang ada di katalog WhatsApp. Nggak usah nanya-nanya lagi, semua udah ada di katalog WhatsApp. Bahkan ketika kamu chat aku, itu sudah ada link harga, itu tinggal ditekan doang, itu nanti udah ada namanya katalognya. Nah, katalog itu kamu baca pelan-pelan, jangan cuman baca keterangan ya, tapi diklik gambarnya. Ya, contoh nih, aku mau hubungin, mau reading gitu ya. Nih aku akan kasih lihat. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ketika kamu masuk ke dalam bisnis profile, ya, bisnis profile di sini itu sudah ada namanya katalog. Nah, katalognya ini bisa langsung dilihat ya, teman-teman. Dilihat, jangan lihat ininya aja, tapi dibaca. Ini semua dibaca. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Jadi aku harap semuanya di sini mulai sekarang seperti itu ya. Karena kenapa? Admin aku itu takut ke skip gitu loh. Maksudnya kalau nanya harga itu biasa kita deletein kalau cuma nanya doang gitu. Jadi kalau memang nggak ada niat serius, nggak usah chat dulu, tapi langsung lihat aja katalognya. Kalau misalnya sudah, nanti kalian bisa isi format seperti itu. Ya, ibaratnya cocok dulu lah harganya gitu ya. Jadi ini adalah penjelasan supaya kalian gak nanya-nanya lagi harganya di mana kak, harganya di mana. Masuk ke WhatsApp ya, WhatsApp, tekan profilnya. Nah, ini lihat katalog see all. Nih, semuanya udah ada katalognya. Oke? Jadi di sini adalah harga-harganya. Kalian nggak perlu namanya ibaratnya apa sih? Kayak nanya lagi ke aku, "Kak, berapa?" Lihat aja sendiri. Kalian punya, bisa kan tinggal klik gini doang terus lihat katalognya. Gampang kok, nggak susah. Oke? Kita kerjasama ya. Kasihan admin aku soalnya. Aku dapat keluhannya juga ya, aku bantu-bantu juga sih sebenarnya kayak gitu. Cuman kasihan aja. Oke. Di sini aku akan membacakan untuk temanya. Kita nggak langsung kita langsung aja. Ketika dia ada yang lain, apakah sudah bahagia? Kita jadi fokus kepada orang yang kamu pikirin ya. Dia mungkin sudah tidak terhubung dengan kamu, mungkin dia sudah dengan yang lain ya, mau dalam hubungan apapun, meninggalkan kamu. Mungkin kamu yang minta putus tapi dia dapat pacar duluan, kondisinya gitu.
Apakah sekarang dia ini cukup bahagia? Kita akan buka di sini ya. Oke. Apakah dia cukup bahagia ketika dia bersama yang lain? Apakah orang ini cukup bahagia ketika bersama yang lain? Wow, ada yang masuk. Oke. Roller coaster. Nih. Release. Curtain. The love. Perspektif. Dan transformation. Teman-teman, aku bisa pastikan untuk dia ketika sama yang lain itu tidak lepas banyak sekali juga tantangannya ya. Aku ngelihat banyak tantangan di sini dan aku melihatnya dia sempat menyerah. Aku nggak bilang ini adalah hubungan yang baik-baik saja, tapi mereka juga sering konflik, bahkan konfliknya itu juga parah ya. Jadi kalau dia sama perlakuannya kayak suka konflik sama kamu, ya sama pasangannya juga suka berantem. Kita lihat kenapa ada roller coaster di sini. Six of Cups, Ten of Cups, Wheel of Fortune. Gimana ya? Permasalahannya adalah mereka ini mungkin sama-sama pelarian. Jadi dalam hati, kalau nggak pelarian ya sama-sama kepepet. Kartu Six of Cups sama Ten of Cups bahwa mungkin dia sudah mengenal orang ini atau mbak-mbak ini atau mas-mas ya, mas-mas sudah mengenal mbak-mbak atau mas-mas. Ini sudah sangat lama banget. Mereka ini mungkin akrab ya, aku lihatnya akrab, temenan akrab. Tetapi ketika bersama sebagai sepasang kekasih, keakraban ini itu tidak bertahan. Jadi lebih seperti kayak mereka ini sama-sama pelarian. Wheel of Fortune menandakan bahwa yang tadinya nggak baik jadi baik, bahkan sebaliknya, yang tadinya baik jadi nggak baik. Mungkin ketika dia jalan sama kamu, dia sudah kenal sama orang ini. Dan kalau saya lihatnya juga kartu Ten of Cups, dia ada kenyamanan, lebih nyaman mungkin ketika waktu sama kamu. Berharap ke depannya bisa menjadi sebuah atau pasangan ya, berpasangan. Tetapi kalau kita afirmasi di sini, kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya ternyata orang yang dia pacarin sekarang sifatnya mungkin ya tidak lebih baik daripada kamu. Karena di sini banyak sekali berantem, bahkan berantemnya tuh lebih parah. Apakah ini sebuah karma kecil? Kita nggak pernah tahu. Ya, banyak rahasia dan cinta. Kita lihat ya. Ada kartu Eight of Swords, The High Priestess, tuh rahasia, betul rahasia. Sun.
Mereka itu sama-sama jaim, teman-teman. Jadi kalau aku boleh bilang ya, mereka ini sebenarnya masih belum bisa melupakan orang lama. Kalau aku lihat, belum bisa move on, belum ada merasa ada kemajuan dari hubungan ini. Hati mereka itu masih ada ketertutupan, jadi tidak rilis. Belum rilis dengan masa lalu. Mereka hanya suka-suka di luar aja. Jadi aku bisa pastikan ya, entah si orang ini atau pasangannya, mereka sama-sama masih ingat dengan orang lama, masih ingat dengan orang yang energinya lebih dominan daripada pasangannya masing-masing. Ya. Tapi mereka masih tetap jalan, Kak. Di sini ada perspektif dan transformasi. Jawabannya itu. Kenapa mereka masih jalan, Kak? Mereka kayaknya bahagia-bahagia aja. Oh, belum tentu. Dia memikirkan bagaimana pendapat orang, baru jadian udah putus. Perspektifnya bagaimana? Apa kata kamu? Apa kata mantannya? Wah, udah jadian nih, udah punya pacar baru, putus juga. Itu yang mereka nggak mau. Ada kartu judgment di sini. Mereka pengen orang itu melihat bahwa mereka itu udah bertransforming, udah selesai urusan sama mantan, nggak ada urusan sama masa lalu. Supaya ada pikiran di orang-orang ini bahwa oh iya, mereka ini sudah move on, sudah happy, sudah bahagia. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini pas banget, ada judgment, ada two of wands, sama ada page of pentacles. Kalau misalnya kita klarifikasi dengan perspektif dan transformasi, ya betul, memang ada sebuah perubahan. Tapi di sini perspektif apa dulu nih? Perspektif orang, ya kan? Perspektif pandangan dari eksternal internal. Mereka happy-happy aja dikarenakan ya sudah, kayak merasa sudah saling menemukan satu sama lain gitu loh. Udah nggak mau lagi cari-cari atau putus-putus lagi karena satu menanggung rasa malu, dan kalau aku lihat untuk mencegah banyak omongan orang. Kok putus-putus terus sih? Kok nggak nikah-nikah sih? Kok nggak dapet pengganti sih? Lu masih nggak bisa move on? Nah itu dia, nggak mau. Jadi kalau orang udah denger dia udah punya pasangan, udah nggak rewel kan? Nah, kita cek lagi ya di sini. Kira-kira apakah mereka bisa bertahan selamanya? Kita akan lihat di sini. Apakah cinta mereka ini akan abadi? You will start all over again. 10 hari atau 10 minggu. Wow. Wow. Di sini ada gambaran bahwa mungkin dalam 10 minggu ke depan ada konflik. Kemungkinan seperti itu. Jadi aku bilang, apakah ini bisa selamanya? Mungkin ya, kalau udah terikat selamanya. Cuman apakah ada konflik atau lain-lain? Kalau yang pacaran di sini bisa vakum. Kalau yang sudah menikah di sini makin memburuk. Kalau yang baru jadian ya bisa aja ya tadi vakum atau putus. Ya kita lihat 10 minggu kemudian dari sini. Aku harapnya itu nggak ada loh. Aku harap nggak ada angkanya. Berarti masih ada limitasi ya. Masalah terbesar adalah di sini karena tidak saling jujur dengan diri sendiri. Ternyata bayang-bayang kamu, bayang-bayang mantan itu masih menghantui mereka.
jalan itu nggak tenang ya. Gini, kalau kamu pacaran atau kamu cari pasangan gara-gara balas dendam atau gara-gara nggak mau kalah karena dia sudah punya duluan, atau kamu ngelihatnya kamu mau cepet-cepet punya pasangan, itu nggak akan membuat hidup kamu lebih baik loh. Kenapa aku bilang? Karena kamu cuma nafsu doang, dan habis itu bosen, nggak akan dipelihara, nggak akan pernah dipelihara. Eight of Swords di sini menunjukkan bahwa pikiran kita sendiri itu yang memenjarakan diri kita. Jadi kebayang dong, dia merasa kayak stuck, masih ada rasa pikiran sama kamu, atau pasangannya masih ada rasa dengan pikiran orang lama, tapi fisiknya sama kamu, fisiknya sama orang lain. Gimana rasanya? Ke kamu dulu deh, enak nggak? Aduh, aku tuh pengen dia nih, tapi kenapa badannya bukan dia ya? Cinta itu misteri. Kita lihat lagi di sini ya. Playfulness, energi yang sebetulnya main-main. Ya, berawal dari teman, berawal dari senang-senang. Ada kartu conditioning, mengkondisikan, betul kan aku bilang, mengkondisikan sesuatu. Mereka ini juga pasangan politik loh, pasangan politik, supaya orang lain itu mikir kayak, oh iya, happy ending ever after, padahal nyatanya lu masih mikirin gue. Participation tuh kan, ada kerjasama, ada playfulness, ya mereka tuh kayak membodohi semua orang dengan perspektif yang mereka ciptakan, termasuk kamu. Ya intinya mereka mau kelihatan bahagia, tapi apakah dari dalam diri sendiri itu sudah merasakan cukup? Seperti yang aku bilang tadi, pikirannya ke kamu, pikirannya kemana, badannya orang lain. Apakah bisa bahagia seperti itu? Justru tidak akan bisa bahagia ya teman-teman. Kemudian kita akan cek lagi. Aku akan memberikan, ya gini, aku akan membuka 3 kartu ya. Fokus di sini. Aku akan membuka 3 kartu. Jawabannya itu bisa apapun ya, dan pertanyaannya bisa apapun. Jadi sekarang kamu konsentrasi di sini. Pertanyaan ini jawabannya iya dan tidak, ya atau tidak, ya atau tidak. Silakan kamu masukin pertanyaan ke dalam dirimu masing-masing. Fokus ke kartu yang ini, ya, fokus. Terus tanyakan apa yang menjadi pertanyaan kamu, yang paling pengen kamu tanyain ke dia. Kita akan buka yes or no-nya. Aku kasih waktu 3 detik dari sekarang. Oke. Kita akan ambil ya atau tidak jawabannya dengan semua pertanyaan yang kamu lontarkan di sini. Ya ataukah tidak? Yes. Ada sebuah harapan teman-teman dari semua yang kamu tanyakan hari ini ya. Isilau, ya ada sebuah harapan. Harapan yang bagus, walaupun di sini itu berprogres ya. Bisa 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun bahkan. Ini ada sebuah harapan dan jawabannya yes. On progress. Jawaban ini bisa terkabul jika, nah ini aku buka ya. Jika kamu tidak memaksakan, jika kamu santai saja, jika kamu di sini tidak terbebani dengan masalah dia lagi, melepaskan, nggak ketergantungan lagi. Six of Pentacles ya. Harapan kamu atau apa yang kamu tanyakan akan terwujud selain kamu tidak terlalu terinfluence sama dia.
Di sini ada Six of Pentacle. Sering-seringlah bersedekah atau membantu orang yang perlu dibantu. Ingat ya, membantu orang yang patut kamu bantu. Bukan temen, minjem duit dong apa? No, itu. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini ya. Kita akan masuk ke pembacaan terakhir. Kita akan buka 6 kartu di sini. Kartu pertama, kartu kedua, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita tutup dulu. Kita akan melihat koneksi kalian ya. Jadi koneksi antara kamu dengan orang yang kamu sayang di sini. Kartu pertama, kita punya The World atau kartu tarot. Artinya di sini kalian memang sudah dirumuskan sama semesta masuk ke dalam satu sistem hubungan yang seperti ini. Jadi, apakah ini tuh dosa aku, Kak? Bukan, ya. Ini sudah base dari intuisi kamu. Kamu ketemu dia berdasarkan intuisi kamu. Jadi sudah suratan gitu, ya. Sekarang kartu kedua, kita punya The Moon di sini. The Moon itu menandakan bahwa apa yang kamu perbuat atau apa yang akan dia lakukan ada sebab, ada akibat. Kemudian di sini energinya ini feminin. Jadi kalian berdua itu terkoneksi dengan sesuatu yang sangat emosional banget, yang sangat ke dada itu rasanya nggak enak sampai ngap gitu loh. Karena kenapa? Kalian itu merasa kalian itu bercermin satu sama lain. Kalau gue nggak begini, dia bakal begitu. Atau kalau gue begini, dia pasti niruin gue deh. Pasti saling menginspirasi. Sebetulnya seperti itu hubungan kalian. Di endnya kita akan lihat di sini ada gambar apa? Oke, ada gambar clown. Clown itu kalian di sini adalah have fun, bersenang-senang. Jadi hubungan kalian sebetulnya adalah hubungan yang menyenangkan. Intinya seperti itu, karena sudah terkoneksi secara intuisi dan spiritual di sini. Kalian nyambung dan kalian itu sebetulnya akur, lebih baik daripada orang itu yang dia pilih ya. Tapi kalau dia nggak milih kamu tuh kembali lagi ke dia loh ya. Tuh, lagi-lagi dapat kartu clown ya. Kartu clown di sini ada 3, otomatis hubungan kalian itu didasarkan dengan hubungan suka sama suka, spontan, pure ya, penuh dengan kejujuran, terus penuh dengan kebaikan dan enjoy bersama. Kemudian di sini apalagi yang kita bisa lihat ya. Oke. Ada ink. Ink ini tandanya adalah sesuatu yang sudah disuratkan takdir. Sesuatu yang tertuliskan, tak terbantahkan. Oke. Apalagi koneksi kamu sama dia di sini. Oke, mungkin cuman itu ya teman-teman. Karena aku ngelihatnya udah nggak ada lagi di sini yang equal. Baiklah. So, di sini aku akan tutup perjumpaan kita. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa dapatkan di sini, bahwa hubungan yang baik sebetulnya adalah hubungan yang didasari dengan kejujuran. Nah, kalau seandainya di sini nanti ke depannya dia tidak merasa mendapatkan itu, karena takdirnya dengan kamu janjinya seperti ini, ya nanti dia niscaya akan kembali. Kamu gak usah khawatir ya. Dan di saat memang kalau dia jodoh kamu, kamu udah gak sama yang lain, dia pun udah gak sama yang lain. Sekarang kita masuk ke inisialnya.
I, L. L-nya double, yang double aku eliminasi ya teman-teman. A, ada B. Oke. Ada E. Ada R, ada U, ada N, ada S, ada F, ada R, kemudian ada G, ada I, ada V, dan O. Jadi kira-kira kamu bisa zoom di sini, aku zoomin ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri deh. Kira-kira itu nama-namanya, inisial-inisialnya ya. Ada V, B, A, I-nya double, aku ambil, oke. R, U, S, E, I, L, O, G, N, dan F. Seperti itu teman-teman. Oke, pembacaan dari kali ini selesai. Semoga kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberuntungan. Doaku selalu menyertai kamu yang baik-baik saja. Saling mendoakan. Terima kasih. See you and I see you. I love you. Bye-bye.